Hujan yang mengguyur Jakarta seharian ini membuat sejumlah pintu air di Jakarta berada dalam status siaga 2. Dari data BPBD Jakarta, ketinggian air di sejumlah pintu air meningkat dan berada dalam status siaga 2. Per pukul 3 sore ada 3 pintu air yang siaga 2, yakni Karet, Angke Hulu, dan juga Pasar Ikan. Sementara 2 pintu air lainnya, yakni Manggarai dan Pos Sunter Hulu, berada di siaga 3. Ya, lalu apa saja yang sudah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir dan apa antisipasi menghadapi potensi banjir besar akibat cuaca ekstrim sepekan ke depan? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim. Selamat sore, Bang Ciko. Sore David, apa kabar? Baik Bang, rumah saya kebanjiran Bang. Depannya langsung aja. Bang, ini banjir ini ada, kalau tidak salah hari ini ya, ini tercatat ada di 15 RT dan juga ada 20 ruas jalan yang terendam banjir. Ini apa ini Bang, penyebab 20 ruas jalan ini terdampak banjir? Bahkan semakin banyak ya sore ini hujan terus nih Bang. David, kalau kita pantau sejak dini hari memang hujan lebat itu turun di sepanjang Bodetabek, dan ini walaupun memang selama seminggu terakhir telah dilakukan terus operasi modifikasi cuaca. Tentunya kita tahu bahwa fenomena alam terkait dengan cuaca ekstrim ini yang telah terjadi sepanjang tahun 2025 dan tentunya di awal 2026 ini memang sangat luar biasa, sehingga sekalipun operasi modifikasi cuaca dilakukan hanya bisa menurunkan intensitas. Bayangkan tanpa modifikasi cuaca tentunya hujan lebat ini tiada henti. Kalau kita lihat hari-hari ini kadang-kadang hujan, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang intensitasnya tinggi, kadang-kadang rendah. Namun bisa dipastikan intensitas itu dia sudah di atas 200 mm, yang artinya ketika kita bicara 100 mm saja tentu ini sudah dianggap curah hujan yang sangat tinggi. Dan di atas itu tentunya kemampuan infrastruktur Jakarta memang kapasitasnya tidak sesuai untuk menanggulangi hujan seperti ini. Tapi ini kan fenomena yang terjadi bukan hanya di Jakarta. Kalau kita mau jujur, terjadi seluruh Indonesia, bahkan seluruh belahan dunia hari-hari ini terkait dengan pemanasan global dan hal-hal yang terkait dengan fenomena alam. Namun tentu Pemprov DKI Jakarta selain melakukan modifikasi cuaca, berupaya keras untuk bagaimana bisa menanggulangi, memitigasi, dan Dinas Sumber Daya Air khususnya telah diinstruksikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk kemudian betul-betul mengoperasikan 1.200 pompa yang kita miliki, 600 pompa statis, 600 pompa mobile, untuk kemudian bisa lekas menyurutkan genangan-genangan yang menggenangi Siantoro Jakarta ini. Harapan kami memang cuaca akan lebih bersahabat ke depan, namun tentunya cuaca tidak bisa diajak bicara baik-baik. Namun prinsipnya modifikasi cuaca terus kita lakukan. Bahkan saya baru mendapatkan update, kita akan melakukan 2 kali modifikasi cuaca pada hari ini dan besok. Dan kalau ada pertanyaan misalnya sampai kapan, Bapak Gubernur telah menginstruksikan sampai cuaca ini bisa memang kita harapkan membaik. Jadi artinya anggaran telah disiapkan, karena dari bagaimanapun juga Bapak Gubernur telah menyampaikan bahwa kerugian dan dampak dari cuaca buruk, hujan yang begitu deras, dan genangan itu ruginya lebih banyak daripada sekedar kita melakukan apa yang dinamakan modifikasi cuaca. Namun ini kan semua adalah mitigasi atau penanganan jangka pendek. Jangka menengah dan jangka panjangnya tentu telah kami siapkan, apalagi ini adalah awal dari tahun anggaran baru yang memang hampir 3 triliun sudah dianggarkan untuk penanganan banjir ini, dan mudah-mudahan bisa segera dilakukan seperti perbaikan drainase, normalisasi sungai, dan masih banyak hal lain terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk bagaimana kita menghadapi banjir atau cuaca buruk ke depan. Baik, ini beberapa yang jadi persoalan tadi sempat disebutkan juga itu kan jalan ya. Jalan ini apa memang drainasenya sudah tidak mumpuni ya Bang untuk cuaca seperti yang kita alami sekarang ini, atau
Atau memang gimana? Karena gini, ada bahkan di depan jalan rumah saya itu sudah saat ini tengah dalam pengerjaan dibongkar itu got-gotnya. Nah, apakah ini akan juga dilakukan di merata begitu di sejumlah titik-titik banjir? Pasti perbaikan saluran itu udah tidak bisa dielakkan lagi, David. Tetapi kita harus memahami terkait dengan urbanisasi, bagaimana pemindahan penduduk, datangnya penduduk dari luar Jakarta yang kemudian datang ke Jakarta, artinya berimbas pada pembangunan baru yang kemudian tidak ditopang dengan pembangunan drainase yang sepadan. Dan ini kita harus menarik garis bukan hanya dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, bahkan bisa kita katakan 10 tahun terakhir. Dan tadi David telah menyampaikan juga kan barusan kata-kata bahwa apakah cuaca seperti ini tidak bisa kemampuan infrastruktur termasuk drainase ini tidak istilahnya mengimbangi cuaca yang seperti ini, bisa dikatakan betul, David, karena itulah makanya disebut sebagai cuaca ekstrim. Artinya cuaca yang kita alami dalam 1 tahun terakhir ini belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya. Namun mudah-mudahan musim ini segera berlalu sehingga pembangunan dan terkait dengan apa-apa yang akan kita lakukan itu bisa dilakukan, karena agak sulit untuk bekerja dalam kondisi hujan terus-menerus kan. Kita juga memahami hal tersebut, dan harapan kami juga warga dalam 1-2 hari ini menahan diri untuk tidak keluar rumah apabila tidak betul-betul penting seperti bekerja atau sekolah, dan tentunya kebijaksanaan dari perusahaan maupun sekolah yang memang tahu terkait dengan resiko-resiko di lingkungannya, apakah akan ada genangan, apakah akan ada akses yang tertutup, bisa mengambil kebijakan yang diperlukan seperti work from home atau sekolah melalui daring. Tetapi ini masih kita serahkan kepada pihak-pihak terkait. Dan harapan itu masyarakat juga ke depan bisa bahu-membahu bersama Pemprov, seluruh stakeholders yang lain untuk kemudian menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian pindah dari lokasi-lokasi yang memang tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal, misalnya di pinggiran kali, sehingga pembangunan ke depan itu bisa kita lakukan dan bisa mensukseskan apa yang kita harapkan terkait dengan pengendalian banjir ini. Baik, salah satu tadi yang terakhir adalah dikatakan oleh Bang Ciko adalah mereka yang tinggal di pinggiran kali itu sebaiknya pindah begitu ya. Ini merupakan anjuran atau ini ada rencana ke depan bahwa memang itu akan dirapihkan gitu? Tentunya Pemprov DKI Jakarta ketika menghimbau masyarakat untuk pindah dari tempat-tempat yang tidak sepantasnya ditinggali, artinya juga sesungguhnya memang secara administrasi tempat-tempat yang dihuni misalnya memang bukan sebagai tempat tinggal. Kami bukan hanya melarang atau menghimbau, tapi juga tentunya wajib menyediakan tempat yang lebih baik terkait dengan itu. Itulah kenapa dalam beberapa tahun, 1 tahun dan 2 tahun ke depan, Pemprov DKI Jakarta terus membangun rusun-rusun baru, unit-unit baru, tower-tower baru, yang tentu juga dengan tower-tower dan unit yang sudah ada, kami berharap masyarakat mau pindah ke sana. Dan ini sudah terjadi sesungguhnya beberapa minggu yang lalu, misalnya masyarakat yang tinggal di tempat pemakaman umum, dan ini ternyata tidak sedikit, David, baru saja kita relokasi dan alhamdulillah saudara-saudara kita juga bersedia untuk direlokasi dan untuk hidup lebih baik lagi, karena rusun yang disediakan oleh kami tentunya sangat memadai dengan nilai sewa yang begitu rendah untuk ukuran yang fasilitas yang mereka dapatkan, dan harapan kita ke depan itu akan terus masyarakat juga ikhlas mau sama-sama bahu-membahu bagaimana membuat kota ini lebih nyaman, lebih estetik lagi, dan lebih layak untuk dihuni oleh semua yang tinggal di kota tercinta ini. Ya, kalau itu saya setuju juga, Bang. Tapi ini yang terakhir, Bang, ya. Tadi kan bicara juga soal pembangunan perumahan untuk mereka yang migrasi masuk ke dalam Jakarta lah begitu. Nah ini apakah akan ada aturan-aturan baru, Bang? Bagaimana untuk membuat drainase yang tepat? Artinya kalau mereka yang melanggar kemudian diapakan sanksinya, dan yang sudah mungkin dalam 1-2 tahun terakhir sejak pemerintahan Mas Pram ini, apakah akan ada sanksi begitu?
Tentu kami, tapi seperti juga kita tahu setiap pemimpin mempunyai karakter kepemimpinannya masing-masing. Bapak Pramono Anung, gubernur kami, hari-hari ini mempunyai karakter untuk tidak mempermasalahkan hal yang sifatnya lalu. Tetapi untuk kemudian bagaimana hari ini dan hari ke depan menjadi lebih baik. Dan tentunya untuk hari ini dan hari ke depannya semua akan diperketat. Developer-developer, para pengembang tentunya akan betul-betul diawasi terkait dengan ketika membangun bangunan yang baru. Apabila sudah terjadi di era-era yang lama tentunya harus diperbaiki dan kita lakukan bersama dengan pihak swasta maupun pihak pemerintah. Dan mudah-mudahan masyarakat juga mau bersabar apabila nanti tentunya dalam hal terkait dengan pembangunan, terkait dengan pengendalian banjir ini akan juga mengganggu mobilitas, tetapi percayalah bahwa ini adalah bagian seperti pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah dahulu, bersenang-senang kemudian, dan mudah-mudahan hal seperti ini bisa kita pikul bersama dan demi untuk kenyamanan ke depan. Baik, terima kasih Bang Ciko Hakim, Jubir Gubernur DKI Jakarta dan juga staf khusus Gubernur Jakarta. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore, terima kasih David.